Bakri. Selamat datang teman-teman semuanya. Saya harap teman-teman semua juga dalam keadaan yang sehat ya, dan juga baik-baik saja sampai nanti bisa mengikuti rangkaian acara Journalism Day 2020 hingga akhir. Oke teman-teman, saya juga mau berterima kasih nih sama teman-teman yang sudah menyempatkan waktu dan juga menyempatkan diri untuk datang di acara Journalism Day di hari Sabtu yang ceria ini. Wah, tepuk tangan untuk kalian semua, luar biasa. Saya harap semuanya jangan ada yang di tengah-tengah Zoom gitu nanti tiba-tiba leave kayak gimana ya kan. Kalau misalkan nanti lost connection bisa langsung sambung lagi aja, karena nanti kita kedatangan narasumber-narasumber yang keren-keren banget yang akan membagikan informasi seputar tema Journalism Day tahun ini. Nah, by the way nih teman-teman, untuk teman-teman yang mungkin belum mengetahui acara Journalism Day itu sebenarnya apa sih, acara apa sih gitu kan. Journalism Day ini sebenarnya adalah acara tahunan yang diselenggarakan oleh Miklab Universitas Bakri di setiap tahunnya seperti itu. Nah, di tahun ini Journalism Day 2020 mengangkat tema mengenai Dewan Pers, menakar independen media dan kode etik jurnalistik, di mana kita tahu nih akhir-akhir ini kita sering lihat media-media massa itu kurang independen nih, kurang bisa berdiri sendiri, tapi masih ikut ke kubu sana, ikut ke kubu sini gitu kan. Nah, kita akan bahas mengenai independen media saat ini bersama juga kode etik jurnalistik, di mana independen media ini juga berpengaruh kepada penyajian informasi dan juga informasi yang diberikan kepada masyarakat. Tentunya ini juga akan menyangkut ke dalam kode etik jurnalistik yang harusnya selalu dipegang oleh para pelaku jurnalistik. Oke, sebelum kita masuk ke acara intinya, nah kita akan mulai mendengarkan terlebih dahulu sambutan-sambutan dari para tamu undangan yang sudah hadir siang hari ini. Yang pertama ada sambutan dari Kak Putri Aulia selaku Ketua Pelaksana Journalism Day 2020. Halo Kak Putri, silakan untuk menyampaikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada narasumber yang sudah menyempatkan hadir hari ini untuk mengisi acara Journalism Day. Kemudian kepada dosen Universitas Bakri yang juga telah hadir, dan tentunya kepada seluruh peserta Journalism Day 2020. Semoga acara ini dapat menambah wawasan kita semua pada bidang jurnalistik, dan semoga rangkaian acara kita nanti dapat menghibur kalian semua. Segitu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Putri Aulia atas sambutannya. Selanjutnya adalah sambutan dari Kak Hermansyah selaku Presiden Miklab Universitas Bakri. Silakan Kak Hermansyah untuk memberikan sambutannya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat semua. Semoga pada sehat ya. Perkenalkan, nama saya Herman, Presiden Miklab 2020. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para dosen Ilmu Komunikasi Universitas Bakri yang telah mensupport acara ini. Terima kasih kepada seluruh panitia yang telah melaksanakan dan membuat acara yang bagus ini. Dan terima kasih kepada peserta yang telah meluangkan waktunya untuk datang ke acara ini. Semoga kalian mendapatkan wawasan dan pengetahuan yang baru setelah datang ke acara Journalism Day 2020 ini. Jadi tonton dan ikuti terus acaranya sampai selesai dan dapatkan pengetahuan baru kalian. Itu aja dari saya dan terima kasih. Terima kasih Kak Herman atas sambutannya. Sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Miss Ari selaku pembina Miklab Universitas Bakri. Silakan Miss Ari untuk menyampaikan sambutannya. Ya, terima kasih Ines. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya untuk semua kerja keras dari teman-teman Miklab, terutama para panitia nih yang sudah menyiapkan sejumlah persiapan yang sangat matang. Ini adalah kegiatan kesekian kalinya Journalism Day setiap tahunnya, tetapi sangat berbeda karena harus digelar secara virtual. Dan harapannya sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yang berbeda adalah tolong kerjasamanya kepada semua peserta untuk bisa mengikuti kegiatan ini dari awal sampai dengan akhir, karena pentingnya bagaimana kita untuk mengetahui peran media yang independen
kemudian kepatuhan media dan juga wartawannya untuk bisa menerapkan kode etik jurnalistik. Dan saya rasa ini adalah salah satu pengetahuan yang harus kalian kuasai untuk bekal kalian terutama di bidang media dan jurnalistik. Sukses terus acaranya, kita saksikan sama-sama sampai dengan selesai. Terima kasih. Terima kasih Miss Ari sudah memberikan sambutannya. Selanjutnya adalah sambutan dari Bu Yanti selaku Kaprodi Ilmu Komunikasi Universitas Bagri. Silakan Bu Yanti untuk memberikan sambutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, selamat siang semuanya. Semoga kalian semua dan kita semua dalam keadaan selalu sehat dan ceria walaupun kita dalam kondisi pandemi ya. Saya diminta panitia untuk membuka acara Journalism Day ini. Acara ini adalah acara kebanggaan peminatan jurnalistik multimedia, khususnya juga klub peminatan MacLab, dan tentunya juga kebanggaan dari Prodi Ilkom. Ya, maka pertama saya ucapkan terima kasih kepada semua panitia yang sudah lama nih kerja kerasnya ya untuk mewujudkan rangkaian acara ini, dari mulai ada kompetisi sampai ada webinar hari ini. Ya. Kemudian tentunya acara ini dengan tema independensi media dan etika, tentunya ini menjadi hal yang seperti disampaikan oleh Miss Ari tadi ya, merupakan pengetahuan yang penting untuk bekal kalian sebagai seorang jurnalis ya, bagaimana menyelaraskan antara independensi media dengan kode etik jurnalistik ya. Dengan hadirnya para narasumber dalam hal ini dari Narasi TV, yaitu Mas Laban Abraham Laisila. Terima kasih sudah bersedia sharing ke mahasiswa-mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi dan semua yang hadir di sini. Juga terima kasih kepada Mas Arief Zulkifli dari Dewan Pers ya yang hadir hari ini untuk sharing pengetahuan dan pengalamannya. Ya, terima kasih sekali sudah menyempatkan diri. Kemudian juga terima kasih kepada Kak Vela ya, Kak Vela moderator kita yang angkatan 2010 yang selalu support acara-acara Prodi Ilkom, juga ada Ines ya sebagai moderator, juga pengisi acara yang lainnya ya, ada special performance. Terima kasih banyak. Ya, saya tidak akan lama-lama, semoga acara ini sukses dan bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yanti atas sambutannya. Sebenarnya selanjutnya ini kita ada sambutan dari Mas Aryo, tapi Mas Aryo ini selaku mahasiswaan dari Universitas Bakri berhalangan hadir, jadi kita langsung saja ke sesi selanjutnya. Ya, ini kita kan sudah tahu nih, kalau tadi saya udah bilang juga di awal, kalau kita kedatangan dua narasumber yang keren-keren banget, yang informatif sekali pastinya juga, kita akan perkenalan dulu dengan dua narasumber dan juga moderator yang nantinya akan mengisi sesi talk show pada siang hari ini. Oke, kita sapa dulu yang pertama. Halo Kak Vela. Halo. Halo Kak Vela, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Semoga Alhamdulillah baik ya baik Pak semua ya. Nanti Kak Vela ini akan jadi moderator pada siang hari ini di sesi talk show. Jadi teman-teman jangan pindah-pindah kemana-mana lagi karena kita akan segera mulai masuk ke sesi talk show. Terima kasih Kak Vela. Selanjutnya ada dari Narasi TV, narasumber dari Narasi TV yakni Mas Laban. Halo Mas Laban, selamat siang. Selamat siang semua, apa kabar? Baik Mas, alhamdulillah baik. Terima kasih Mas sudah menyempatkan diri untuk hadir sebagai narasumber di acara Journalism Day 2020 hari ini. Terima kasih juga sudah diberi kesempatan. Baik, terima kasih Mas. Selanjutnya narasumber yang kedua datang dari pihak Dewan Pers nih. Nah, tadi kan sudah dari pihak medianya, sekarang dari pihak Dewan Persnya ya. Ini ada Bapak Zulkifli. Selamat siang Pak. Selamat siang semuanya, salam kenal. Siang Pak, bagaimana Pak kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan diri untuk hadir menjadi narasumber di acara Journalism Day 2020 hari ini. Baik,
Sebelum kita masuk ke sesi talk show nih yang nantinya akan dimoderator oleh Kavela dan juga akan diisi oleh dua narasumber tadi, kita melihat terlebih dahulu special performance dari Andin and Friends, di mana Andin and Friends ini akan memeriahkan acara hari ini, akan membuat kalian lebih semangat lagi. Karena apa? Karena tadi kan seperti yang sudah diberitahu sama Miss Ari kalau Journalism Day tahun ini berbeda dengan Journalism Day tahun sebelumnya, karena di Journalism Day 2020 ini dilaksanakan secara online, di mana kita live dari rumah masing-masing, kita menyaksikan Journalism Day dari rumah masing-masing. Biasanya kan datang ke kampus, kita menyelenggarakan acara di kampus, tapi khusus hari ini, khusus tahun ini, di tahun yang spesial ini, kita mengadakan Journalism Day 2020 langsung live dari rumah masing-masing. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Baik nih teman-teman, kalian pasti udah gak sabar kan untuk mendengar, melihat begitu juga, melihat penampilan dari Andin and Friends. Jadi mari kita saksikan penampilannya berikut ini. Halo Sobat Make Club, aku Andin. Thank you buat yang udah nonton dan ngeramein acara Journalism Day 2020. Semoga acara ini bisa memberikan pengetahuan baru untuk Sobat Make Club. So, ini ada satu lagu dari aku, One and Only dari Pamungkas. Semoga bisa menghibur Sobat Make Club. Dan sukses selalu untuk Media Club Universitas Bakri. Thank you. There you are, sitting still with stripes and lonely, hiding, wishing, waiting, while I'm here. I am standing still, stare at you only. Everything gets blurry. All I want is just to say you can shake me. I'll never dare let go. Through the talking and the walking, I will give you all my love. Start counting all the days. Forever I will stay with you and only you. Go far and roam about, come back and call it out to me and only me. I'm in love. What did I do to deserve you? Tell me, what did I do to be with your love? To be the one you're running into when the days to come from. All I want is just to say you can shake me. I'll never dare let go. Through the talking and the walking, I will give you all of my loving. Start counting all the days. Forever I will stay with you and only you. Go far and roam about, come back and call it out to me and only me. Start counting all the days. Forever I will stay with you and only you. Go far and roam about, come back and call it out to me and only me. I'm in love.
tell me what did I do? Nah, itu dia tadi penampilan dari Andin and Friends. Tepuk tangan untuk Andin and Friends. Wah, keren banget penampilannya. Suaranya enak banget nih denger siang-siang kayak gini kan. Tadi udah ngantuk-ngantuk nih. Abis makan siang, ngantuk ya. Terus denger suaranya Andin and Friends. Keren banget, langsung semangat lagi ya. Tepuk tangan. Nah, selanjutnya kita akan masuk langsung ke acara inti, acara yang paling ditunggu-tunggu, sesi yang paling ditunggu-tunggu oleh kalian semua, ya. Ini sesi talk show di mana kita akan membahas mengenai tema di Journalism Day tahun ini bersama dua para narasumber dan juga moderator. Nah, untuk itu di sesi talk show ini saya akan menyerahkan acara sesi talk show kepada Kak Vela. Silakan Kak Vela. Terima kasih. Baik, kalau gitu saya langsung buka saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ingin mengucapkan selamat datang buat teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu hadirin yang sudah datang di kegiatan Journalism Day 2020 yang diselenggarakan oleh Media Club Universitas Bakri hari ini Sabtu 12 Desember 2020. Dan kali ini dalam sesi talk show dengan tema Dewan Pers, menakar independensi media, kepatuhan pada kode etik jurnalistik. Perkenalkan, seperti yang sudah disebutkan oleh Bu Yanti dan MC tadi, saya Vela, saya jurnalis di The Jakarta Post dan alumni Ilmu Komunikasi UB angkatan 2010. Cerita sedikit, waktu saya diundang berpartisipasi dalam diskusi ini, saya terima tanpa pikir panjang karena dua alasan. Yang pertama, tema yang diangkat ini sangat dekat dengan keseharian sebagai jurnalis. Dan yang kedua, saya memang selalu senang kalau diundang adik-adik mahasiswa UB lagi, karena saya jadi merasa muda terus gitu, padahal jaraknya udah hampir 10 tahunan gitu dengan mahasiswa sekarang. Baik, kembali ke tema, perihal independensi media ini memang sejak dulu selalu menarik dibahas ya, kalau tadi beberapa kali disebut akhir-akhir ini tidak ya, itu tidak akhir-akhir ini saja, udah dari dulu sebenarnya isu independensi media ini selalu menarik dibahas gitu. Saya ingat dulu kuliah, dan saya, Mas Aryo Sumbarkahediono, saya yakin di ruangan Zoom ini juga harusnya, tapi beliau berhalangan hadir. Beliau bilang waktu kami di kelas sedang diskusi tentang independensi media dan kode etik jurnalistik. Beliau bilang, jurnalis bukannya tidak boleh berpihak, justru harus berpihak kepada siapa? Kepada publik. Waktu mendengar itu di kelas, saya langsung merinding karena rasanya mulia sekali profesi jurnalis ini gitu. Tapi kembali lagi, sering saya berproses juga sebagai jurnalis, yang saya amati belakangan ini justru isu tentang independensi media ini semakin menantang. Dimensinya juga semakin kompleks gitu, tarik-menarik kepentingannya itu juga makin banyak cabangnya. Dan makanya isu ini menarik banget untuk kita bahas siang ini. Jika sebelumnya mungkin yang disoroti hanya media-media partisan barangkali, atau keberpihakan redaksi terhadap pengiklan atau investor gitu, atau pemilik yang bergabung dengan partai politik tertentu, di masa pandemi COVID ini kondisinya lebih seru, teman-teman. Asal teman-teman tahu saja, ini mohon maaf, permisi oleh kepada para pembicara, saya mendahului. Asal teman-teman tahu saja, media yang dikenal independen sekelas The Jakarta Post saja gitu ya. Saya bukannya sombong, tapi kan dikenalnya begitu gitu. Sekelas The Jakarta Post saja independensinya lumayan goyah nih selama pandemi ini, menerima investasi tanda kutip dari pemerintah. Nilainya besar sekali, sangat menolong untuk perusahaan media bertahan hidup selama masa pandemi dan krisis ekonomi ini. Saya nggak perlu sebut nilainya, tapi yang jelas bukan Jakpro saja. Di masa banyak PHK ini juga banyak perusahaan media yang butuh hard cash gitu kan. Nah, kembali lagi ke independensi media yang lebih universal nih teman-teman. Ketika independensi dan idealisme redaksi sebuah perusahaan media goyah karena didesak oleh kepentingan pemilik, investor, atau bahkan bisa juga disetir pasar karena kemajuan teknologi ini membuat persaingan media semakin sengit, maka yang ada di garda terdepan membela independensi media itu siapa? Yang pertama, badan-badan yang punya wewenang mengawasi, seperti memang fungsinya yang dijalankan oleh Dewan Pers.
atau juga didukung dengan organisasi-organisasi jurnalis yang membantu mengingatkan seperti Aliansi Jurnalis Independen, organisasi tempat saya bernaung juga. Nah, yang kedua, tentu saja jurnalis itu sendiri yang harusnya masih punya idealisme dan menjunjung tinggi kode etik jurnalistik. Oleh sebab itu, senang sekali siang ini saya punya kesempatan langsung dengan dua narasumber sekaligus senior saya. Ada Mas Arief Zulkifli, anggota Dewan Pers, dan Mas Laban Abraham Laisila dari Narasi TV. Selamat siang, Mas Azul dan Mas Nyonyo. Mohon maaf kalau saya menyapanya so akrab kayaknya ya, Mas Azul dan Mas Nyonyo gitu. Selamat siang, Bella. Selamat siang, Bella. Selamat siang teman-teman semua. Oke, teman-teman, beliau berdua ini sudah cukup lama malang melintang di dunia media. Walaupun saya jujur belum pernah jumpa sampai detik ini, sampai baru saat ini, hari ini. Sebagai profil singkat, Mas Arief atau Mas Azul adalah Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Hukum Dewan Pers, Hukum Pers Dewan Pers. Selain itu, beliau juga salah satu petinggi redaksi di Tempo, majalah Tempo. Dan kemudian Mas Laban atau Mas Nyonyo, selain di Narasi, beliau juga anggota AJI Indonesia. Pengurus bahkan ya Mas ya, pengurus AJI Indonesia bidang organisasi, betul ya Mas? Oke, saya rasa keduanya sangat kredibel teman-teman untuk bicara tentang independensi media ini. Baik, tanpa panjang lebar lagi, mari kita ngobrol langsung dengan beliau berdua. Mas Azul dan Mas Nyonyo, sehat ya Mas ya? Semangat ya siang ini ya? Sehat, semangat. Baik, semoga sudah makan siang. Ini di tempat saya agak hujan, jadi sebenarnya ngantuk nih. Semoga diskusi kita nggak bikin ngantuk nanti. Oke. Kalau tadi secara fisik sehat, media masing-masing juga sehat ya Mas ya? Struggling ya, struggling. Oke. Baik, kita langsung masuk saja ke pertanyaan pertama. Saya kurang paham, agak storing, suara saya mantul. Apakah memang seperti ini atau bagaimana? Semoga tidak mengganggu jalannya diskusi ya. Baik. Kita langsung ke pertanyaan pertama saja ya Mas Azul dan Mas Nyonyo ya. Pertanyaan yang dasar dulu deh gitu untuk membuka diskusi kita. Sebenarnya media yang independen itu seperti apa gitu? Apakah memang media yang benar-benar tidak berpihak pada siapapun itu apakah ada gitu? Apakah memang media independen itu memang harus sepenuhnya menjalankan amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99? Itu dulu Mas untuk membuka. Silakan Mas Azul dulu. Ya, kalau kita bicara soal independensi, maka kita mesti bertanya dulu tentang apa itu independensi, termasuk dalam konteks media. Atau dengan lain, pertanyaannya bisa dirumuskan, media itu harus independen dari apa sih? Ya. Tadi sudah disebut sama Pak, ada independensi dari kepentingan politik pemerintah, ada independensi dari kepentingan investor, ada independensi dari kepentingan pemilik media. Tapi kalau kita mau lanjutkan, independensi itu bahkan adalah independensi dari kepentingan wartawan sendiri, bahkan kepentingan individu yang menulis. Jadi kepentingan individual. Gitu. Sehingga satu prinsip dalam dunia jurnalistik yang mungkin sudah sering kita kenal, bahwa kita harus independen bahkan terhadap diri kita sendiri. Kita tahu bahwa setiap wartawan pasti punya interest, punya kepentingan di dalam dirinya sendiri. Jadi jangan buru-buru independensi dari pihak luar, tapi sebetulnya kita belum bisa independen dari kita sendiri. Nah, kalau independensi itu begitu berlapis dan begitu dalam ragamnya, maka berikutnya adalah patokan independensi itu apa, gitu kan? Kalau kita harus independen dari pemerintah, kekuatan ekonomi, politik, partai politik, pemilik, pemimpin redaksi, bisa juga kita independen dari pemimpin redaksi, gitu kan? Bahkan independen dari diri kita sendiri sebagai wartawan, maka kita patokannya apa? Kan kayaknya jadi ngambang begitu kan? Nah, patokannya adalah apa yang disebut dengan news value atau nilai berita. Jadi kita berpegang pada news value. Yang kedua adalah keputusan-keputusan redaksional itu tidak boleh diambil secara individual, dia harus diputuskan bersama dalam sebuah rapat redaksi. Gitu. Jadi
kawan-kawan sekalian, sebetulnya persoalan independensi adalah persoalan yang bisa dalam, bisa problematik. Tadi Vela cerita tentang, saya sebut aja lah, Vela ada ragu-ragu tadi menyebut tentang pemerintah lewat Satgas anti COVID itu mengeluarkan anggaran yang cukup besar, seingat saya itu 3 triliun atau 2 triliun untuk membiayai wartawan menulis berita tentang new normal. Jadi gaya hidup new normal, pakai masker, jaga jarak dan seterusnya. Ini juga jadi perdebatan ya kita di AJI ya, Vela, yang mungkin Vela tahu. Apakah ini bisa mempengaruhi independensi? Nah, di zaman sekarang ini jadi debat. Jadi debat karena kira-kira begini. Yang pertama mengatakan bahwa ini mengganggu independensi kita karena pemerintah mengeluarkan uang, memberi uang kepada wartawan dalam jumlah tertentu, yang saya tidak salah itu adalah besarnya 2,5 juta per wartawan jika mereka menulis dalam jumlah tertentu tentang topik yang saya sebutkan tadi. Sementara dan itu dianggap tidak independen. Sementara yang pihak yang lain mengatakan bahwa itu bisa independen sepanjang dalam proses jurnalistiknya pemerintah atau pemberi dana tidak ikut campur terhadap pilihan angle, siapa yang diwawancarai dan seterusnya. Jadi apa yang sama antara si pemberi anggaran dan si wartawan yang menjalankan? Yang sama adalah value-nya, gitu. Jadi kalau value-nya sama, pendapat yang kedua mengatakan bahwa tidak ada persoalan dengan independensi. Dan itu menjadi sebuah praktek yang sekarang sudah jadi lazim, terutama dalam hal pembiayaan liputan-liputan. Gitu ya. Mungkin teman-teman wartawan atau mau jadi wartawan pengen tahu juga nih. Nah, itu banyak sekali lembaga-lembaga internasional misalnya yang punya concern terhadap topik tertentu. Misalnya concern terhadap gerakan anti illegal logging atau pembalakan liar. Suara saya bisa diikuti? Ya, bisa Mas. Bisa ya? Jadi misalnya soal pembalakan liar, ada sebuah lembaga di donor di luar negeri yang peduli pada pembalakan liar dan kemudian membantu membiayai liputan dengan topik anti pembalakan liar, misalnya begitu ya. Nah ini dijalankan oleh si media dan dia nggak ikut campur atas proses produksinya. Jadi angle-nya seperti apa, topiknya seperti apa, dia nggak ikut campur. Pokoknya topiknya sesuai dengan value yang dimiliki oleh si negara, si pemberi dana. Nah ini lazim sekali sudah dilakukan. Jadi urusan pembiayaan liputan sekarang, kalau dulu tuh maksudnya di tahun 80-an, 90-an yang disebut independen adalah kalau si media membiayai liputan oleh biayanya redaksi sendiri. Begitu. Nah sekarang di era konvergensi, di era semua orang berkolaborasi, itu tidak lagi berkembang atau sudah tidak lagi seperti itu. Saya mau kasih contoh lagi, misalnya di Tempo itu ada satu proyek yang kita bekerja sama dengan change.org kalau familiar, dan kita bisa ini yang kalau kita mau nyumbang 1.000, 5.000 perak itu ya. Jadi apa modelnya? Model bisnisnya adalah kita kasih 5 topik yang penting-penting yang sesuai dengan kepentingan publik, lalu 5 ini di vote di change.org. Jadi tanya kepada audiensnya Change, kira-kira kamu tertarik sama dari 5 ini yang mana? Lalu mendapat vote terbesar adalah topik nomor 1. Nah, setelah topik nomor 1 dipilih, lalu kemudian pembiayaannya disebar lewat lewat kitabisa.com. Nah, di situ orang nyumbang tuh Rp1.000, Rp5.000. Dengan kata lain, apa yang terjadi dalam praktek ini? Dalam praktek ini yang terjadi adalah crowdfunding. Yang membiayai adalah crowd atau orang banyak dengan jumlah yang kecil-kecil, gitu, 5.000, 10.000 dan seterusnya, sehingga dia tidak bisa dikatakan sebagai tekanan kepada media. Kalau tekanan itu kan dikasih sama sponsor iklan gitu ya, sekian ratus miliar misalnya untuk meliput sesuatu, gitu. Nah jadi saya kok ya setuju ini didiskusikan dengan mendalam oleh teman-teman di mahasiswa, supaya mendapat perspektif baru. Jadi memang kita di challenge ini di era kolaborasi
untuk bisa merumuskan apa yang disebut dengan independensi di abad 21 ini, di era digital seperti sekarang. Kira itu antar saya. Baik, terima kasih Mas Azul. Akhirnya dibahas juga oleh Mas Azul tentang Satgas COVID ya. Jadi betul teman-teman, pemerintah memang lewat Satgas COVID menggelontorkan uang ke perusahaan media dan bahkan mungkin ke jurnalis juga. Jakpos sendiri, Mas, ini sharing sedikit ya, waktu itu di redaksi sempat heboh karena kami salah satu media yang ada lumayan kritis gitu ya tentang penanganan pandemi oleh pemerintah gitu. Ketika menerima ini ternyata kami harus punya jumlah berita tertentu gitu untuk mendukung kinerja pemerintah gitu kan. Jadi kayak yang ini gimana gitu, jadi agak heboh. Itu intermezzo aja ya teman-teman. Baik, terima kasih sekali lagi Mas Azul. Tadi kalau dari Mas Azul menyebutkan berarti benar apa yang saya pelajari di kelas dulu 10 tahun yang lalu, bahwa jurnalis itu boleh berpihak asal berpihaknya pada siapa begitu. Nah, kita minta komentar ke Mas Nyonyo nih, Mas Laban. Silakan pandangannya tentang jurnalis yang independen. Silakan. Betul, tadi sudah dibahas oleh Mas Azul sedemikian panjang dan komprehensif ya persoalan independen ini. Vela juga tadi menyebut di awal-awal bahwa bagaimana apakah media dan jurnalis itu perlu independen gitu. Ya perlu dan harus dan kepada publik begitu. Nah, seperti kita tahu tadi bahwa ada dua objek dari independensi berkaitan dengan industri di media. Seperti yang kita tahu dari tadi, pertama adalah media, kedua adalah jurnalis itu sendiri. Itulah sebabnya kedua-duanya itu diatur atau dirinya mengatur sendiri. Ada yang namanya undang-undang pers gitu ya untuk media dan jurnalis gitu ya. Lalu ada P3SPS kalau berkaitan dengan lembaga penyiaran gitu atau pedoman media cyber untuk melindungi masyarakat juga tentunya. Kalau di AJI sendiri cukup panjang, cukup banyak. Satu, ada kode etik wartawan Indonesia yang terdiri dari 11 pasal yang mesti dipatuhi untuk mencapai apa yang namanya kata independen. Tapi juga ada kode etiknya milik Aliansi Jurnalis Independen yang termuat sekitar 21 pasal yang mesti kita patuhi. Lagi tambah pedoman perilakunya. Gitu. Jadi cukup banyak. Kembali ke media tadi, saya ingin mengulas sedikit misalnya. Apakah haram? Kalau tadi bilang, apakah media harus independen dan independen atau harus berpihak? Berpihaknya kepada siapa? Kepada publik. Tapi sekarang saya mau bertanya, gitu, mengungkapkan sebuah pertanyaan baru. Apakah haram kalau tidak independen sebuah media? Suara saya terdengar? Terdengar, Mas. Terdengar ya, jelas ya. Karena sama seperti kamu, dia berbalik. Gitu ya, iya. Iya. Pertanyaannya kita balik tadi. Apakah haram kalau media tidak independen? Media ya, saya tidak menyebut jurnalis. Media tidak independen. Kita masih ingat bahwa pada pemilu presiden 2014 ada satu media yang dengan clear menyatakan bahwa dia tidak independen, yaitu media punya Vela. Tempat bekerjanya Vela. Oh sorry, tempat Vela bekerja. Iya, 2014 betul. Jakarta Post gitu ya. Jelas-jelas pada 2014 menyatakan bahwa kami dengan kesadaran editorial gitu, dengan alasan bla 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 bla, kami berpihak pada Jokowi. Gitu ya. Apakah ini juga terjadi misalnya di luar negeri? Jelas terjadi. Fox misalnya, dia berpihak pada suara-suara kiri misalnya, atau VOA misalnya, lembaga penyiaran publik di sana. Itu jelas banget. Atau di Eropa, di beberapa hampir setengah medianya itu, saya tidak punya data yang jelas, tapi ini mafhum sekali bahwa di Eropa itu dengan mazhab tertentu yang memang mazhab Frankfurt yang memang turunan dari mazhab-mazhab itu yang memang dipakai di sana. Media-media di sana tidak mengharamkan yang namanya keberpihakan, tidak independen, tapi dengan alasan yang jelas. Dia nggak ngumpet di balik yang namanya imparsialitas publik. Artinya dia menyatakan secara jelas, secara clear
bahwa suara media kami adalah begini. Pilihan Anda semua, pilihan pembaca semua, yang silakan mau membaca kami atau tidak. Yang penting clear bahwa dia menyatakan kepada publik, kami tidak independen dan kami berpihak. Gitu. Jadi memang agak berbeda nih. Gitu. Bagaimana dengan kasus Jakarta Post misalnya? Apakah dia melanggar undang-undang pers misalnya? Atau jurnalis yang bekerja di Jakarta Post melanggar kode etik jurnalistik wartawan. Makanya saya bilang tadi, ada dua objek, satu media, satu jurnalis. Begitu ya. Karena sikap media belum tentu menjadi sikapnya jurnalis yang bekerja di situ. Karena dia juga punya hak politik tertentu yang bisa dia ungkapkan, tapi tidak dalam karyanya. Dia bisa melakukan itu, keberpihakan itu, secara prosedural, hanya boleh di kotak suara. Jadi itu hak yang punya kita miliki masing-masing dari setiap warga di Indonesia ya. Nah, kalau menurut saya dengan clear dinyatakan bahwa Jakarta Post misalnya pada waktu itu, bukan sekarang, clear dia menyatakan berpihak kepada Jokowi misalnya pada waktu itu ketimbang Prabowo, maka kejelasan dia untuk menyatakan bahwa dia tidak independen atau dia berpihak itu malah meloloskan dia dari pelanggaran undang-undang pers. Gitu. Daripada yang pura-pura, imparsial, tapi ternyata suaranya ke nomor 1 atau nomor 2. Gitu. Nah itulah yang berbahaya. Nah objek kedua adalah objek yang disebut jurnalis. Gitu. Di mana independensi jurnalis? Tadi saya sudah mengulas sedikit bahwa sebagai jurnalis dan dia mempunyai hak politik yang hanya boleh dilakukan atau disuarakan atau dinyatakan dalam bilik suara atau yang tadi saya bilang sebagai prosedural gitu. Tapi apakah di dalam karya-karyanya dia boleh menyatakan demikian? Saya termasuk orang yang dalam aliran mengharamkan karena dia diatur banyak hal. Politik jurnalistik ya maupun dari KEWI gitu ya, KEWI yang memang disusun di Dewan Pers gitu ya oleh beberapa asosiasi jurnalis profesi maksud saya. Satu asosiasi dari Aliansi Jurnalis Independen tempat saya sudah menjadi anggota dan tadi kode perilaku termasuk kode perilakunya. Artinya kita bekerja imparsial untuk publik. Tapi satu hal yang lebih menarik lagi adalah kita juga bekerja untuk perusahaan. Memang agak-agak membingungkan posisi kita di situ. Iya, kita harus akui begitu ya. Apakah dengan bekerja di situ kita juga menjadi tidak independen? Saya rasa tidak. Sebagai jurnalis kita punya hak gitu, misalnya menyatakan bahwa saya menulis begini sesuai dengan fakta yang dan tadi juga dijelaskan oleh Mas Azul bahwa fakta itu menjadi nomor 1 dan akurasi juga nomor 1. Jadi saya demikian dulu. Baik, terima kasih Mas Nyonyo. Jadi begitu ya teman-teman, lengkap sekali tadi kita sudah dengarkan dari sudut pandang Mas Azul dan Mas Nyonyo. Kita akan gali lebih dalam lagi kali ini. Karena judulnya ada kata Dewan Persnya, tentu di sini bintang utamanya adalah Mas Azul sepertinya gitu ya. Kita ingin tahu lebih dalam lagi tentang bagaimana sebenarnya peran Dewan Pers dalam independensi media ini gitu. Mas Azul, selama berkontribusi untuk Dewan Pers, khususnya di Komisi Pengaduan Masyarakat, apakah ini juga termasuk menangani aduan terkait media yang tidak independen? Kemudian saya juga ingin tahu mekanisme penanganannya itu seperti apa? Silakan, Mas. Mohon maaf, Mas, masih mute tampaknya. Ya, sebelum sampai ke situ, saya kira harus diluruskan sedikit beberapa konsep yang mudah-mudahan tidak bercampur satu sama lain ya. Ada 3 konsep sebetulnya di dalam jurnalistik menyangkut apa yang kita diskusikan ini. 1 itu adalah independensi, 2 adalah netralitas, 3 adalah objektivitas. Gitu ya. Saya mulai dari yang ketiga dulu. Objektivitas itu apa sih? Objektivitas itu adalah kalau seorang wartawan menulis tentang pohon kelapa, dia harus katakan pohon kelapa
itu tingginya maksimal 5 meter, kira-kira begitu ya. Dia nggak bisa tuh bilang ada pohon kelapa tingginya 50 meter atau 50 cm, gitu. Nggak mungkin. Gitu. Pohon kelapa ya, bukan bibit kelapa. Pohon bibit kelapa bisa kecil. Gitu. Tapi pohon kelapa 5 meter. Jadi kalau ada wartawan menulis ada sebatang pohon kelapa tingginya 50 meter, itu dia tidak objektif. Nah, jelas ya, clear ya. Jadi objektivitas adalah apa yang dia lihat, apa yang itulah yang dia sajikan kepada membaca. Nah, yang kedua adalah independensi tadi, yaitu sebuah media atau seorang wartawan itu mengambil satu keputusan redaksional tertentu atas beritanya, itu dasarnya semata-mata untuk kepentingan publik, kepentingan redaksi, bukan kepentingan dirinya sendiri, kepentingan partai politik, kepentingan ekonomi, pemilik perusahaan, investor atau siapapun gitu. Jadi kepentingannya itu terumuskan dengan jelas bahwa itulah kepentingan publik. Nah, yang ketiga adalah netralitas. Netralitas ini artinya dia netral dalam hal pilkada, dia netral, tidak A tidak B. Dalam hal pilpres tidak kiri tidak kanan gitu. Nah, sebagai bagian dari cabang ilmu sosial, menurut saya netralitas itu ilusi, nggak mungkin ada netralitas. Gitu. Termasuk juga di dalam jurnalisme. Jadi kita sudah bilang bahwa kita tidak bisa tidak netral, asal kita berpihak kepada orang kecil, kepada masyarakat gitu. Jadi bukan independen ya ini kita bicara soal netralitas gitu. Misalnya apa yang tidak terhindarkan dari netralitas? Netralitas itu ilusi. Kalau saya mau menulis tentang seminar ini, ya, sementara di webinar sebelah ada seminar lain tentang katakanlah misalnya saya memelihara kecantikan di era pandemi, misalnya gitu, saya pilih yang ini, maka saya sebenarnya tidak netral karena saya milih yang ini bukan yang itu, gitu. Kalau saya mau menulis ini, saya pilih siapa saya sebut di sini misalnya Agnes misalnya begitu, atau Sabila sebagai peserta, itu saya tidak netral karena saya tidak pilih orang lain lagi yang menjadi peserta dalam seminar ini. Nah, itu semua netralitas, tapi boleh gitu, boleh. Nah, dalam konteks inilah sikap Jakarta Post, sikap redaksional Tempo terhadap Pilpres 2014 itu dibenarkan. Dia boleh tidak netral. Tapi apakah dia boleh tidak independen? Nggak boleh. Media seyogyanya harus independen. Ketika dia Jakarta Post memilih untuk mendukung secara terbuka Jokowi dalam pemilu 2014, dia tidak netral tapi dia independen, yaitu keputusan pendukung itu diambil atas pertimbangan-pertimbangan keredaksian itu sendiri. Nah, gitu ya. Jadi konsepnya kita mesti kita luruskan sedikit. Nah, sekarang ke Dewan Pers. Dewan Pers bagaimana memelihara memelihara independensi itu? Dasarnya kalau Dewan Pers sederhana sekali. Dasarnya adalah pada produk jurnalistiknya. Apakah produk jurnalistiknya itu sudah yang dilakukan oleh Dewan Pers itu memenuhi kaidah-kaidah kode etik dan undang-undang. Gitu. Nah, kaidah-kaidah jurnalistik itu atau kode etik itu banyak banget, dari both side, tidak menghakimi, tidak menggunakan kata-kata yang berat sebelah dan seterusnya. Jadi dasarnya itu. Apakah media bisa dihukum dalam tanda kutip ya, bisa diperingatkan oleh Dewan ketika dia tidak independen? Nggak bisa. Misalnya begini, saya mau sebut saja misalnya Metro TV yang pemiliknya adalah Ketua Umum Partai Nasdem. Itu clear ya, tidak ada orang yang membantah. Bahkan teman-teman saya di Metro TV itu mengakui itu. Ketika dia mengambil satu topik tertentu atas pemberitaan tentang Partai Nasdem, dia mengambil dengan positif, gitu kan? Nah, kalau persoalan ini diadukan atau dibawa ke Dewan, maka Dewan Pers akan menilai bukan dari siapa pemilik Metro TV, tapi apakah berita itu ditulis atau disajikan dengan mematuhi kode etik jurnalistik. Misalnya, kalau ada dua pihak yang sedang berseberangan, dua-duanya harus diwawancarai dalam proporsi dan seterusnya, gitu. Jadi sekali lagi
hakim tertinggi dari media yang tidak independen, katakanlah begitu, sebetulnya bukanlah Dewan Pers, tapi masyarakat. Nah, lawan dari media yang tidak independen itu artinya media yang dependen gitu ya. Jadi kalau tadi kan kita bilang independensi media. Nah, kalau lawannya independensi media itu apa? Dependensi, media yang independen. Jadi lawan dari dependensi media ini apa? Lawannya adalah pluralisme media. Gitu. Kita tahu sekarang ini membuat media itu gampang banget. Gampang. Sama kayak kita bikin warung atau bikin perusahaan. Yang penting ada badan hukumnya, ada PT, dan itu bisa diurus 3-4 hari selesai badan hukumnya. Lalu dia bikin, persoalan laku atau enggak itu soal lainnya, dia bikin dulu. Nah, ketika kita memberi kesempatan kepada semua orang tanpa kecuali untuk bisa memiliki media, maka tidak terhindarkan di dalamnya ada partai politik punya media, ormas punya media, perusahaan punya media, semua punya media sekarang. Gitu. Dan itu tidak bisa kita tutup kemungkinannya. Nggak boleh kita tutup, karena kalau kita melanggar kebebasan pers, gitu kan. Nah, banyaknya media yang terafiliasi dengan lembaga-lembaga yang bisa kita sebut mereka tidak independen hanya bisa diatasi dengan pluralisme media. Artinya media diizinkan untuk terbit, tumbuh, dan dibangun sebanyak-banyaknya. Sehingga antara dependensi media dengan pluralisme media, yang di tengah-tengah siapa? Yang di tengah-tengah adalah publik. Publik yang akan menjadi hakim dari itu semua. Kalau dia nonton TV A, dia nggak suka karena affiliated kepada partai X, dia pindah dong. Ke TV B. TV E terafiliasi dengan bisnis tertentu, dia pindah ke TV C. Jadi remote control-nya ada di publik. Saya kira. Baik, terima kasih Mas. Tapi kalau misalnya saya follow up sedikit ya Mas ya. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang wewenangnya Dewan Pers sendiri gitu, sejauh mana bisa membantu untuk mengawasi independensi media, dan apakah mungkin punya program misalnya seperti capacity building atau apa, atau sebenarnya itu bukan ranahnya Dewan Pers? Itu masuk di ranah Dewan Pers. Jadi peningkatan capacity building itu kita lakukan dengan berbagai cara dan dengan melibatkan berbagai pihak. Itu jadi program-program. Yang saya mau bilang adalah bahwa Dewan Pers itu memeriksa produk jurnalistiknya dengan patokan kode etik, gitu. Jadi bisa saja itu beririsan atau beriringan dengan ketidakindependensi media. Bisa aja karena dia tidak independen maka dia melanggar kode etik, itu bisa. Tapi itu tidak otomatis. Karena dia tidak independen, maka dia pasti melanggar etik. Itu bisa juga enggak. Bisa juga dia tidak independen, tapi dia bagus. Misalnya apa? Contohnya adalah Jakarta Post. Tidak netral dalam hal Jokowi tadi, gitu kan. Tapi dia bagus, gitu. Atau apalagi misalnya. Yang bisa kita meskipun sekali lagi media yang independen jauh lebih baik dan jauh lebih kredibel ketimbang media yang tidak independen. Nah, yang sekarang sedang kita kampanye terus adalah tentang mengaitkan antara independensi media itu dengan sukses bisnis, gitu. Jadi kita berusaha memberi argumentasi lewat riset, lewat berbagai kampanye mengatakan bahwa hey media, please be independent. Karena kalau kamu independen, kamu akan sukses ke depan. Bukan sekedar hidup 1-2 tahun karena dapat iklan dari pemerintah, dari mana-mana, tapi kepercayaan publik karena independensimu itu akan berakibat kamu bisa hidup selama ribuan tahun ke depan. Dan itu sudah dibuktikan sebetulnya oleh media-media di luar negeri, gitu. Saya mau kasih contoh sedikit saja ya, untuk memberi contoh, misalnya BBC. BBC itu punya siapa sih? Punya pemerintah Inggris, gitu. Punya pemerintah Inggris sama kayak TVRI. Nah, kalau di Indonesia itu punya pemerintah, tapi di dalam redaksinya dia independen, gitu. Artinya bisa kritik pemerintah nggak? Bisa banget. BBC adalah di Inggris yang nomor 1 ketika mengkritik pemerintahan dari satu perdana menteri. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dia dibiayai oleh negara, bukan dibiayai oleh pemerintah, gitu. Jadi negara yang membiayai dia lewat APBN mereka, tapi bukan pemerintah, karena dia akan terus independen dari pemerintah. Nah, itu bagus kalau gitu. Oke. Sebenarnya
kalau bicara masalah contoh yang independen dan bagus di luar negeri sana banyak ya Mas. Saya kok tadi ketika menyebut media Inggris saya jadi ingin menyinggung The Guardian gitu Mas. Karena kan karena menyinggung tentang yang Mas Azul sebut tadi kepercayaan publik gitu, sekarang bahkan The Guardian itu sudah bisa hidup tidak dari iklan lagi, tidak dari investor atau pengiklan lagi, tetapi dari subscriber, betul, dari pelanggan dan pembacanya sendiri, dan itu saya rasa dan itu adalah independensi yang tertinggi menurut saya. Betul, setuju. Karena benar-benar yang dijalankan adalah amanah subscribernya, amanah pembacanya. Dan itu crowdfunding. Itu crowdfunding karena sedikit-sedikit kan dia bayar $2, $3. Betul, setuju. Semoga suatu saat Indonesia akan mengarah ke sana ya Mas ya, sebenarnya masih jauh di angan-angan. Baik, terima kasih Mas Azul. Saya mohon izin untuk mengalihkan sedikit ke Mas Nyonyo. Mas Nyonyo, terima kasih masih bersama kami. Mas, tadi kan Mas Azul sudah menjelaskan cukup banyak begitu ya tentang independensi media. Saya ingin tahu gitu untuk Mas Nyonyo sendiri, karena sudah senior juga gitu di dunia jurnalistik, pernah punya pengalaman nggak tentang independensi media dan kode etik jurnalistik ini, dan bagaimana bagaimana pengalaman itu memberikan pelajaran yang Mas bawa dalam menjalankan redaksi di Narasi TV? Silakan Mas. Oke, ini pengalaman ya, bicara soal pengalaman. Saya masih ingat Aji itu pernah menetapkan atau menyematkan setiap tahun, hampir setiap tahun itu menyematkan soal siapa musuh jurnalis. Musuh jurnalis sih? Ya, musuh jurnalis dan independensi media. Kebebasan pers, ya, musuh kebebasan pers, Mas Azul. Salah satunya disebut pemilik media. Pada saat waktu itu, saya bekerja di Metro TV. Saya aktif di AJI sebagai anggota AJI. Yang menetapkan musuh kebebasan pers adalah pemilik media. Saya bekerja di media yang punya, yang dimiliki oleh partai, gitu ya, ketua umum partai, yang kadang-kadang misalnya suka masuk ke ruang redaksi, misalnya. Bayangkan saya ada dalam posisi itu. Bergejolak dalam batin ya Mas ya, kayak yang gitu. Persis gitu. Beda kalau saya waktu itu jadi anak buahnya Mas Azul ya, kayaknya bebas banget, asik banget gitu. Ada bentrokan di hati. Tapi saya diselamatkan oleh program yang memang mengusung pada kalau Mas Azul tadi menyebutnya dalam klaster netralitas dan independen ya, dalam memberikan editor-editor, yaitu Mata Najwa. Saya punya keuntungan pada waktu itu dan punya kebebasan besar untuk sebagai produser ya di Mata Najwa pada waktu itu, untuk menyampaikan gagasan-gagasan atau menggali fakta melalui program itu senetral mungkin, seindependen mungkin, meskipun dipengaruhi, walaupun saya bekerja di media yang memang dipengaruhi partai. Itu yang sempat saya rasakan pada waktu itu, Vela. Jadi pengalaman-pengalaman itu membuat saya menjadi semakin agak dewasa ya. Karena pada waktu itu kan saya pernah bekerja juga di KBR 68 misalnya, yang jauh sekali suasananya dan independensinya atau netralitasnya di antara di KBR 88 dengan di Metro misalnya. Tapi pengalaman-pengalaman yang saya rasakan pada waktu itu sebetulnya juga meniru apa yang dilakukan oleh Tempo, oleh teman-teman di Tempo. Bagaimana teman-teman di Tempo kita selalu berbagi gitu ya. Tentu bukan Mas Azul, tapi di bawah-bawahnya Mas Azul, karena kita bisa berbagi ilmu juga gitu. Itu yang membentuk saya akhirnya merasa bahwa oke, kita bisa melakukan ini dengan daya tawar demikian. Balik lagi satu hal misalnya, saya juga memanfaatkan bahwa misalnya Mata Najwa datangnya iklannya banyak. Kenapa iklannya banyak? Karena dipercaya oleh publik. Misalnya, kenapa dia dipercaya oleh publik? Karena dia cukup independen dan netral dalam menyikapi sesuatu. Gitu.
Jadi satu sisi kita memainkan peran itu dan memberikan pemahaman kepada pemilik atau ruang redaksi bahwa bisnis kepercayaan melalui program misalnya tertentu itu jauh lebih menguntungkan ketimbang kita terus-menerus misalnya mengkampanyekan soal sikap politik tertentu di atas kepentingan pemilik misalnya. Itu yang kita dari tim program memainkan peran itu terus, bahwa bisnis kepercayaannya lebih penting misalnya kepada publik. Kira-kira gitu, Vela. Baik, terima kasih Mas. Artinya memang pengalaman itu nggak bohong gitu ya Mas. Jadi dulu pernah belajar seperti apa dan akhirnya sekarang sudah bisa lebih matang gitu menyikapi tentang masalah independensi ini. Baik, terima kasih banyak Mas Nyonyo. Saya ingin kembali ke Mas Azul lagi gitu. Ini ada satu pertanyaan titipan dari panitia. Ingin tahu sebenarnya kalau dari Dewan Pers sendiri, beberapa tahun terakhir ini kasus apa yang paling banyak diadukan oleh publik gitu ke Dewan Pers terkait independensi media ini? Silakan Mas. Yang diadukan itu umumnya adalah pelanggaran media-media yang melakukan pelanggaran etik yang lazim ya, hampir 90 atau mungkin malah lebih ya, dari 90% dari laporan yang masuk itu adalah pengaduan terhadap media-media yang tidak profesional, yang sederhana-sederhana sekali gitu. Misalnya tidak konfirmasi, menjadikan status sumber sebagai satu-satunya sumber gitu. Ingat ya, di dalam dunia jurnalistik status sumber itu bukan sumber gitu. Jadi sumber deh kalau satu sumber. Nah, itu banyak sekali, terutama media-media daring online yang menjadikan kecepatan sebagai alasan untuk melakukan hal yang saya sebut tadi. Gitu. Jadi dari satu press conference, ya tulis, terus dalam press conference itu menuduh yang lain, ada upaya sedikit untuk mengontak pihak lain yang dituduh, misalnya. Itu kan hal-hal yang sederhana gitu. Tapi, itu yang lazim terjadi. Nah, yang challenging menurut saya adalah pengaduan-pengaduan yang terkait dengan media digital gitu. Nah, kita tahu bahwa media digital ini mengalami perkembangan yang luar biasa, baik volume, kuantitas maupun kualitasnya. Yang to some extent itu berpengaruh atau mengganggu dalam etik gitu. Jadi ada irisan-irisan yang mengganggu. Misalnya apa ya? Kalau mungkin teman-teman di media digital itu pasti tahu, familiar dengan istilah user generated content ya. User generated content buat teman-teman mahasiswa ini adalah sebuah konsep di dalam media digital di mana konten itu diproduksi oleh user media itu sendiri. Dalam hal ini pembaca atau pendengar. Jadi mereka yang bikin. Lalu kemudian berita-berita yang dibikin oleh si user itu dimuat di dalam si media daring tadi gitu. Untuk memperbanyak traffic. Semakin banyak orang memproduksi berita, semakin trafficnya makin banyak. Trafficnya makin banyak, maka potensi untuk datang makin gede. Nah, dulu di zaman belum ada media digital nih, saya masih reporter, nggak ada tuh. Jadi konten itu diproduksi oleh si wartawan, jadi searah saja begitu. Nah, kalau perkembangan terbaru ada yang disebut user generated content. Apa sih contohnya user generated content? Yang paling gampang ini pasti teman-teman juga pada tahu semua, Kompasiana. Kalau di Tempo namanya Indonesiana gitu. Nah, di tempat lain juga banyak tuh user generated content. Nah, teman-teman yang bergerak di dalam bisnis atau pengelolaan user generated content menghendaki agar konten yang dibikin oleh user itu bukan menjadi tanggung jawab dari redaksi. Gitu. Jadi mereka kalau dalam diskusi, Mas, ini saya Kompasiana misalnya, itu 1.000 orang nulis setiap hari di Kompasiana. Di Indonesiana barangkali 500 sampai 700 orang nulis. Gitu. Maka tanggung jawabnya dikasih kepada pemimpin redaksi. Nah, kalau pakai standar kode etik jurnalistik yang umum, bisa, harus memimpin redaksi.
gitu. Oke. Jadi nggak bisa. Nah, ini sampai sekarang belum selesai nih persoalan ini. Nah, di 2021 saya mengagendakan untuk dibikin satu diskusi yang lebih lagi supaya kita bisa ngambil satu langkah tertentu. Nah, ini sudah membawa korban konsep-konsep yang problematik seperti generated content ini. Kalau mungkin masih ingat kasus yang menimpa saudara kita Diananta di Kalimantan Selatan. Diananta itu adalah teman-teman mahasiswa yang mungkin yang belum terlalu familiar dengan kasus ini, adalah seorang wartawan di satu portal berita namanya Banjar Hits. Lalu kemudian Banjar Hits itu menjadi bagian dari portal berita nasional Kumparan, tapi diletakkan dalam satu wadah user generated content. Jadi si wartawan ini memproduksi berita dan itu dianggap sebagai user generated content seperti Kompasiana dan sebagainya gitu. Sehingga ketika ada satu perkara hukum yang melibatkan wartawan Banjar Hits, namanya Diananta ini, si Kumparan mengatakan bahwa itu tidak menjadi tanggung jawab dari Kumparan karena user. Nah, kira-kira gitu. Nah, ini kan menurut saya challenging sekali gitu, challenging sekali untuk kita rumuskan ke depan. Nah, itu cuma salah satu ya. Masih banyak yang lain. Tadi kita sudah bicara tentang pembiayaan liputan media berbasiskan kolaborasi. Itu juga harus dirumuskan gitu. Nah, saya kira itu, Bella. Baik, terima kasih Mas Azul. Menarik sekali teman-teman kalau misalnya kita bicara memang dunia media ini kan ya berkembang, berproses terus seiring dengan perkembangan zaman, terutama teknologi gitu. Tadi sudah disebutkan contohnya tentang user generated content. Tapi kalau kita ambil yang simpel-simpel aja dulu gitu, tentang bahwa sekarang jurnalis itu dituntut untuk bisa memproduksi berita lebih cepat gitu. Nah, saya ingin minta komentar Mas Nyonyo begitu, Mas. Kira-kira gimana nih, Mas? Karena kan kadang tekanannya itu sudah bukan dari investor, pengiklan, pemilik lagi gitu. Kadang ini juga tekanannya dari publik. Publik minta beritanya cepat gitu. Dan ketika mengupayakan berita cepat itu, akhirnya beberapa kode etik jurnalistik itu terabaikan. Minta komentar sedikit tentang itu, Mas. Ada masa di mana, mudah-mudahan terdengar jelas ya, karena koneksi saya cukup buruk di sini. Terdengar jelas, Mas. Oke. Ada masa di mana selama 10 tahun belakang begitu ya, traffic itu begitu penting dengan mengutamakan atau membelah berita menjadi karusel dengan satu narasumber cukup, dengan tujuannya adalah supaya clickersnya atau trafficnya jauh lebih tinggi. Maka trap yang harus dilalui adalah harus cepat. Tapi jangan lupa bahwa selama 10 tahun ke belakang juga berkembang bukan genre terbaru, tapi lebih kepada tingkat kepuasan publik juga lebih menginginkan berita yang akurat dan jauh lebih komprehensif. Misalnya, majalah Tempo dari dulu nggak pernah tuh terjun berhenti sampai diikuti oleh beberapa media-media online yang mengunggulkan kecepatan. Tirto.id juga demikian. Secara visual yang mengutamakan visual treatment, narasi akhirnya mengekor kepada dua media ini yang mengikuti atau bukan mendewakan juga, tapi mengutamakan kepada keakuratan, gitu ya, yang komprehensif, dan satu lagi adalah slow journalism. Itu mulai berkembang dan mulai lebih maju, lebih dipercaya publik ketimbang misalnya berita-berita yang lebih cepat. Tentu memang harus ada penelitian lebih lanjut, misalnya ya, seberapa orang pengen lebih cepat, gitu ya. Karena kita tahu bahwa ada dua archetype dari pembaca, yang itu yang knownness sama yang mindful gitu. Orang yang pengen cepat dan orang yang pengen dalam. Tapi tiga media ini kalau boleh berbangga misalnya ya, dengan Tempo dan Tirto gitu ya, dan secara visual treatment misalnya narasi, dia nggak mau lebih cepat, tapi pengennya jauh lebih akurat dan komprehensif. Kalau kita main di wilayah itu, maka kita tidak akan terjebak. Atau paling tidak media-media tidak lagi akan terjebak pada atau mendewakan Alexa dan mendewakan rating gitu. Nah, demikian. Jadi menurut saya
ada dua juga objek yang perlu lagi menggali kemampuannya jauh lebih untuk mengedukasi publik, yang mau jurnalisnya, yang mau medianya, begitu. Sekali lagi saya punya pengalaman untungnya pada terjun kepada media-media yang tidak melulu pada mendahulukan kecepatan. Tapi saya mendukung misalnya sejak dulu kita lebih baik slow tapi akurat. Kan banyak tuh kejadian tuh terakhir yang kemarin rame-rame beberapa media, saya sulit menyebutkan namanya satu-satu, tapi intinya banyak media yang diprotes gitu ya, karena yang satu lebih akurat karena dia lebih lambat tapi akurat. Menurut saya itu kesadaran dari redaksi yang harus juga mulai ke sana. Jadi bukan cuma melulu, dan itu nanti akan pada perubahan kepada pola bisnisnya. Kalau menurut saya demikian, Vela. Oke. Walaupun sebenarnya kalau misalnya bicara masalah redaksi sendiri itu kan anggotanya ada banyak ya, Mas. Ada jurnalisnya, kemudian ada managing editornya, ada pemretnya segala macam gitu. Nah, menurut Mas yang bisa menjadi tonggak yang paling diandalkan untuk memastikan bahwa akhirnya produk jurnalistik itu keluarnya itu ideal gitu. Siapa yang paling berperan? Menurut jawabannya saya sih pasti semua ya, Mas. Harusnya semua berperan gitu. Pasti. Ini persoalan kepercayaan si pemilik modal gitu ya, kepercayaan kepada pengusaha maksud saya, atau pemilik modalnya di media gitu ya, dan redaksi untuk percaya bahwa model bisnis yang bisnis kepercayaan publik itu bukan hanya berhenti pada traffic, tapi juga ada edukasinya dan mengembangkan bola bisnis yang terbaru. Crowdfunding saya pikir juga sudah dilakukan oleh Tempo sebetulnya menurut saya. Kalau di Malaysia kan ada Jakpos juga. Narasi mau mencoba melakukan itu. Sementara kalau di sebelah gitu ya, ada Malaysia Kini mungkin Mas Azul ya yang sudah melakukan itu. Jadi sebenarnya kepercayaan diri dari media sih. Untuk bermain di wilayah slow journalism yang akurat dan komprehensif dan akurat. Slow journalism terlalu slow, terus nggak ada yang masang iklan juga gitu, Mas. Itu yang terjadi di Jakpos kayaknya. Jadi belum sempat menumbuhkan appetite dari publik untuk bisa berlangganan gitu. Di sisi yang lain juga akhirnya menantang juga ketika berusaha untuk menarik iklan. Jadi memang dimensinya itu kompleks sekali ternyata teman-teman. Semoga tidak membuat jadi ragu gitu untuk melangkah menjadi jurnalis. Oke, terima kasih Mas Nyonyo dan Mas Azul. Kita masih punya waktu 13 menit lagi, saya rasa masih cukup untuk 2 pertanyaan. Baik, pertanyaan berikutnya ini bisa dijawab oleh Mas Azul dan Mas Nyonyo juga gitu. Sebagai orang yang sudah lama malang melintang di dunia jurnalistik gitu, Mas, pasti sudah melihat banyak ragam bentuk jurnalis gitu, mulai dari yang benar-benar bodreks banget nih, yang menulisnya tuh benar-benar berita pesanan, pokoknya asal lu ada uang gue garap nih beritanya gitu, sampai benar-benar yang idealis yang memang memegang teguh kode etik jurnalistik bahkan hingga akhir hayatnya sebagai jurnalis seperti itu. Nah, tapi di tengah-tengah ekstrim di spektrum ini, Mas, ada beberapa jurnalis di tengah-tengah yang mau partisan atau ngejale juga males, tapi mau idealis juga capek gitu kan. Nah, biasanya alasan mereka tuh kan, udahlah realistis aja, kita juga butuh makan, perusahaan juga harus survive gitu. Yang penting kerjaan kelar, kerja sesuai argo gitu istilahnya. Nah, ini jadi menarik untuk gimana cara menarik batasan gitu, mana yang salah dan mana yang harusnya masih bisa kita perjuangkan untuk independensi media. Silakan Mas Azul dulu. Iya, ini menarik ya pertanyaannya ya. Wartawan yang bekerja serius adalah wartawan yang nggak pas argo, itu udah pasti, ya kan? Jadi dia serius. Nah, keseriusan dalam bekerja seorang wartawan didorong oleh apa? Menurut saya yang paling utama adalah etos pribadi, etos. Jadi seorang bisa saja bekerja di sebuah media yang tidak independen, tapi dia independen, gitu. Dia independen. Itu saya ketemu banyak sekali. Sebaliknya ada juga media yang independen, warnanya nggak independen, gitu. Bisa. Ya, Mas.
Kalau wartawannya independen, medianya tidak independen, gimana? Ntar kan dilarang ini, dilarang itu. Oh, banyak sekali caranya. Aliansi Jurnalis Independen itu menyediakan banyak beasiswa kepada wartawan untuk menggarap isu-isu yang nggak mungkin dia garap dan dia tulis di media asalnya dia. Karena media asalnya dia tidak independen. Gitu. Dan itu bisa. Dan kita sangat menghargai wartawan-wartawan yang seperti ini. Gitu. Kalau medianya independen, dia independen, itu banget kan. Gitu kan, kira-kira kan. Nah, kalau ditanya dan antara dua ekstrem ini di tengah-tengah, ya justru kayak lonceng kalau di statistik ya kumpulnya memang di tengah, yaitu mereka yang ngaco-ngaco amat, tapi juga nggak serius-serius amat, gitu. Jadi pas bandrol di tengah, gitu. Jadi kalau nulis ya tidak salah, tidak konfirmasi lengkap, tapi menyajikan berita-berita yang di permukaan. Nah, ini yang menurut saya seiring dengan berjalannya waktu akan mulai ditinggalkan oleh publik. Jadi berita-berita cepat yang tadi disampaikan oleh Nunyu tadi, kalau boleh saya katakan adalah air yang berkecipak di atas sungai gitu ya, di permukaan dia. Kalau air di permukaan sungai itu dia meloncat-loncat, terus mungkin atraktif, mungkin menarik, tapi sebentar aja hilang, dia ke bawah arus gitu. Nah, media yang tantang sekarang ini bakal ditantang untuk lebih menukik dalam menjadi dan sampai ke dasar sungai bahkan menjadi endapan, jadi gitu loh, jadi endap ke dalamnya gitu, dan dia itu abadi nanti tulisannya, dia akan bisa dibaca sampai kapanpun gitu. Nah, memang ini kaitannya dengan model bisnis gitu ya. Apa yang disebut oleh Nyonya tadi sebagai berita cepat, berita yang real time, pendek-pendek, nggak dalam, asal orang tahu dulu, itu semua mengejar dalam sebuah bisnis yang mengejar kecepatan, lalu mengejar traffic, lalu kemudian nanti trafficnya menghasilkan pendapatan dalam bentuk AdSense, dalam bentuk iklan, dan seterusnya. Nah, ini mengabdi pada siapa sebetulnya? Dia sedang mengabdi pada Google, karena Google lah yang membuat mekanisme itu. Sebuah berita yang diproduksi oleh sebuah newsroom, itu satu saja nyantol di dalam top listnya Google, itu akan mendatangkan traffic lebih bagus ketimbang 100 berita, tapi 100-100-nya nggak diangkat sama Google. Kira-kira gitu kan? Jadi Google itu sekarang adalah dewa baru nih, Firaun baru nih. Gitu. Jadi dia disembah, logikanya dipakai. Nah, kalau pakai Google apa yang terjadi? Yang terjadi adalah judul-judul kita yang clickbait. Ya, teman-teman mungkin familiar dengan istilah clickbait, yaitu asal aja dulu, nanti dalamnya nggak ada hubungan sama judul, itu urusan lain gitu. Ini yang menyebabkan kalau misalnya Jokowi masuk ke dalam kecemplung sungai, misalnya begitu, orang ngeklik, padahal yang Jokowi bukan presiden, tapi mungkin satu warga di Sidoarjo misalnya begitu. Nah, itu adalah clickbait. Nah, sejauh ini memang berita-berita yang atau kantor-kantor atau media yang mengandalkan clickbait dan tapi kalau kita berpikir jangka panjang, orang lama-lama muak, pembaca lama-lama merasa dibohongi, gitu ya, berita-berita seperti ini. Nah, in the other side, apa sebetulnya model bisnis lain? Model bisnis lain adalah model bisnis media berbayar, gitu. Jadi masyarakat diminta untuk membayar untuk menghargai kerja jurnalisme yang mendalam tadi, gitu loh. Kerja jurnalisme investigasi. Bayarnya berapa? Murah. Semakin murah semakin baik, gitu. Nah, kalau semakin banyak orang mau membayar berlangganan, subscribe Jakarta Post, Kompas, Tempo, itu artinya dia menyumbang untuk si media dalam jumlah yang kecil, dan artinya crowdfunding. Mungkin teman-teman sudah dapat kabar bahwa per 1 Januari koran Tempo cetak itu tidak lagi di dan kita bermigrasi 100% ke Tempo digital. Jangan bayangkan isinya berubah atau berkurang atau ala kadarnya, enggak, sama seriusnya, tapi kita berubah platform. Kenapa kita berubah platform? Karena kita tahu sekarang dengan media cetak itu biayanya tuh gede banget. Nah, saya masih tahu tuh biaya terbesar dari mencetak koran adalah kertas.
Biaya berikutnya ada distribusi. Mengirim koran Jakarta Post ke Bekasi tentu jauh lebih murah ketimbang mengirim Jakarta Post ke Makassar. Jadi orang Makassar membeli lebih mahal daripada orang Bekasi. Bukan cuma lebih mahal, lebih telat. Orang Bekasi dapat Jakarta Post cetak barangkali jam 7 pagi. Orang Makassar jam 1, jam 2 siang. Jadi apa? Tidak demokratis. Nah, dengan digitalisasi itu terjadi demokratisasi media dalam hal waktu terbit, dalam hal harga, dan dalam hal akses. Nah, kami menyadari itu semua. Nah, sejak 2017, sekedar untuk memberi contoh, kami sudah mikirin kapan ini koran Tempo kita tutup, bermigrasi seluruhnya ke digital. Waduh, alotnya minta ampun gitu. Bagian iklan bilang masih ada pengiklan, bagian sirkulasi bilang jangan ditutup dulu karena ada pelanggan sirkulasi cetak dan seterusnya. Gitu. Sampai akhirnya di akhir 2020 ini kita berani memutuskan untuk tinggalkan semua, gitu. Tinggalkan semua. Kenapa? Karena kita udah confident dengan model bisnis yang baru. Sebagai informasi bahwa pelanggan koran Tempo digital saat ini jumlahnya jauh lebih tinggi ketimbang pelanggan cetak. Gitu. Pelanggan cetak. Meskipun jumlah uang yang dibayarkan oleh masing-masing pelanggan digital jauh lebih murah ketimbang dia beli majalah koran Tempo cetak. Gitu. Jadi itu juga yang saya bayangkan, saya selain ini juga duduk di BOD, di Tempo, itu juga yang kita bayangkan barangkali suatu saat dengan majalah Tempo. Nah, tapi majalah Tempo sekarang orang yang pengen pegang kertas itu masih banyak banget tuh. Masih banyak yang koleksi juga kayaknya Mas kalau majalah. Tante-tante kita yang nggak biasa baca di HP, di laptop, dia masih pengen punya pegang kertas. Ya udahlah kita bikinin kertas. Tapi one day kalau semua mindset orang sudah bisa diubah dalam format digital, maka barangkali majalah Temponya saya bikin dalam coffee table books, gitu kan, yang looks, yang kertasnya bagus, tapi harganya mahal, harganya 100.000 misalnya satu eksemplar, untuk memberi disinsentif terhadap mereka yang berbelanja cetak, tapi memberi insentif pada yang berbelanja digital. Gitu. Nah, kalau model bisnis ini udah bisa kita jalanin, saya kok yakin ya bahwa media daring, media online yang selama ini kita pandang dengan sebelah mata sebagai media yang bermutu rendah, itu bisa kita perbaiki. Media bermutu tinggi pun bisa menjadi media daring. Iya, setuju. Terima kasih banyak Mas Azul. Jadi begitu ya teman-teman mahasiswa, kalau misalnya buka website yang tiba-tiba minta register, jangan buru-buru ditutup, karena itu adalah salah satu upaya kita untuk mendukung jurnalisme yang lebih sehat gitu. Dan biasanya ketika kita daftar itu tidak serta-merta disuruh langsung bayar kok. Biasanya itu berlangganan dan mungkin free 8 artikel in-depth ya sebulan atau 3 bulan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya mindset ingin memajukan jurnalisme Indonesia, jangan takut sama media berlangganan. Itu kali ya Mas ya pesannya, karena kaitannya sama bisnis media. Siap, terima kasih banyak Mas Azul. Mas Nyonyo, silakan pandangannya. Ya, tadi kita bicara soal celah-celah atau bolong-bolong di dunia jurnalis sendiri ya, di para jurnalis sendiri. Yang bahasa Vela itu yang jalek gitu, sama yang enggak. Lalu bagaimana? Saya ingin menyampaikan bahwa integritas itu mahal banget harganya. Benar, integritas itu mahal banget. Dan dipercaya publik juga jadi sangat mahal sekali. Dan kita sudah banyak pagar apinya sebetulnya. Tapi kenapa masih ada media, masih ada jurnalis demikian? Gitu ya. Pertama mungkin dia bukan passion, sehingga dia menganggap bahwa itu sebuah pekerjaan yang biasa saja, dan ketika ada peluang maka dia akan mengambil demikian. Yang selanjutnya adalah mentalnya sebetulnya. Terserang bahwa misalnya ini pekerjaan bukan hanya pekerjaan kita secara individu, tapi juga pekerjaan misalnya asosiasi jurnalis yang bisa yang harus lah ya memberikan kesadaran terhadap pentingnya profesi ini, dan ini nggak main-main karena kita berpengaruh pada publik. Saya tidak membayangkan misalnya ada jurnalis yang menulis berita tertentu, tapi dia tidak disclaimer bahwa itu dibayar atau disuap, itu dibaca publik, dan dia sedang membohongi publik. Tapi sekali lagi bahwa ini masih jadi koreng dan PR dari setiap kita. Saya berpikir
metode penyuapan ini kan kayak korupsi aja bedanya. Bedanya kita ngomongin publik tidak menggunakan uang, tidak menipu dan ngutip dari duit negara, tidak. Tapi lebih kepada kita mencoreng kepercayaan rakyat sama kita, pembaca atau penonton atau publik lah ya gitu. Dan metodenya sekarang sudah makin canggih. Kalau misalnya dulu zamannya Mas Azul masih pakai amplop, sekarang udah lebih canggih. Kayak modal Edi Prabowo sudah lempar rekening gitu. Udah Lewat lebih OVO canggih. sekarang, Mas. Iya, lewat produk-produk e-money kayak gitu ya. Ya itulah yang kamu sebutin. Saya takut iklan. Jadi metodenya sudah jauh lebih canggih untuk mempengaruhi jurnalis dengan tujuan tertentu dan juga mempengaruhi publik. Ini sekali lagi Aji sendiri bahkan masih menganggap ini persoalan yang berat menurut saya, Vela. Dan sangat sulit memang dijawabnya. Itulah pentingnya edukasi sejak ini. Untungnya teman-teman dari Universitas Bakri gitu ya menggelar diskusi ini sehingga kita bisa memecahkan suatu saat nanti gitu bagaimana caranya mengurangi dan merasa bahwa menanamkan pada diri kita sendiri bahwa integritas jurnalis itu lebih penting karena dia bekerja untuk pada publik. Demikian. Baik, terima kasih Mas Azul dan Mas Nyonyo. Saya mohon maaf kalau agak noise di sini karena rumah saya dekat masjid dan saya di Indonesia Tengah, ini udah menjelang asar gitu, jadi mungkin akan ada suara-suara dari belakang. Demikian teman-teman talk show kita, dan kali ini saya akan membuka kesempatan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Silahkan, panitia akan memfasilitasi agar teman-teman bisa bertanya langsung. Silahkan. Mungkin metodenya bagaimana ya? Bisa raise hand barangkali ya. Ini mumpung kita ngobrol langsung dengan Mas Azul dan Mas Nyonyo. Raise hand-nya raise hand fisik atau raise hand digital nih panitia? Mohon arahan. Oke. Digital. Oh, resen. Ini resen fisik nih, Askar Jason. Boleh ya? Oke, silakan. Oke, selamat siang semua. Jadi sebelum saya bertanya, saya ingin minta maaf karena ayah saya. Oh, kurang kedengaran ya? Terdengar sekali kok, terdengar sekali. Aman. Oke. Saya minta maaf karena ayah saya meninggal dan meninggalnya karena corona. Juga jadi kita untuk menjadi 3M, pakai masker, berjarak dari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun air. Oke, siap Mas Angga. Dan itu ya, saya berikut. Dan pertanyaan, kenapa 3 harus kita terapkan selalu? Tapi saya lihat di TVRI ada kayak kampanye pakai masker gitu, kayak di Metro TV gitu. Terima kasih. Kavela? Halo. Oke, halo Askar, turut berduka. Semoga ayah jalan pulangnya diberi terang. Tadi saya agak kurang menangkap sebenarnya pertanyaannya, tapi sepertinya membahas tentang TVRI begitu ya. Saya kurang paham juga seperti apa. Barangkali maksudnya independensi TVRI gitu sebagai media pemerintah. Mungkin kita bisa menariknya ke arah ini, Mas. Jadi TVRI dan RRI barangkali sebagai media penyiaran publik begitu ya, bagaimana cara menjaga independensinya, dan apakah menurut pengamatan Mas berdua selama ini TVRI sudah menjalankan fungsinya dengan baik gitu? Silakan Mas Azul. Ya, kalau kita bicara tentang TV publik atau lembaga penyiaran publik, kita nggak bisa enggak untuk berkiblat pada Inggris. Karena seperti saya katakan tadi, BBC itu adalah TVRI-nya Inggris dan mereka independen dari pemerintah. Gitu. Meskipun anggarannya pakai anggaran negara. Gitu. Inggris bahkan jauh lebih baik ketimbang Amerika. Amerika itu ada VOA, Voice of America. Voice of America itu satu lembaga penyiaran berada di bawah Kemenlu.
gitu. Jadi di bawah Kementerian Luar Negeri. Jadi udah pasti susah kita untuk mengharapkan independensinya gitu. Nah di Indonesia orang yang percaya kepada perlu kebebasan pers mengharapkan TVRI dan RRI juga menjadi lembaga penyiaran publik yang independen. Gitu. Nah sayangnya memang itu belum terjadi atau belum bisa terjadi. Pemilihan direksi dan dewan pengawas ya, dewan pengawas atau komisaris di TVRI misalnya itu melalui DPR. Itu bagus sebetulnya karena DPR tidak mewakili pemerintah. Di dalamnya ada banyak partai-partai baik pendukung pemerintah maupun bukan pendukung pemerintah begitu. Tapi dalam prakteknya yang sering kita lihat adalah ini yang belum bisa diubah sejak zaman Orde Baru, TVRI dan RRI terutama itu masih berada di dalam bayang-bayang pemerintah. Jadi lebih sebagai corong atau juru penerangnya pemerintah gitu. Kita belum dengarlah ada TVRI mengkritik pemerintah dengan keras soal Omnibus Law misalnya atau revisi undang-undang. Nah ini yang menurut saya tantangan ke depan ya, karena saya kira sebagai lembaga pendidikan TVRI adalah yang terbesar saat ini dalam hal jaringan orang-orang itu sampai ke pelosok Indonesia ada jauh lebih besar daripada TV-TV swasta yang kita kenal. Oke, baik. Terima kasih Mas Azul. Mas Nyonyo, silakan. Kira-kira kalau menurut pandangan Mas nih, lembaga penyiaran publik di Indonesia apakah mengalami tantangan yang sama gitu dengan media-media yang lainnya, terutama untuk menjunjung independensi dan kode etik jurnalistik itu sendiri? Silakan Mas. Begini, saya sependapat dengan Mas Azul gitu ya, bicara soal ketika dia menyematkan diri dan undang-undang yang mengatur dia sebagai lembaga penyiaran publik, maka independensi dan keberpihakan kepada publiknya jauh lebih besar kepada pemerintah. Artinya suara-suara pemerintah, kepentingan politik pemerintah. Dan Mas Azul tadi menyebut ada perbedaan antara VOK dan BBC. Ada satu lagi sebetulnya, BBC ya, BBC Australia, yang memang mengekor betul apa yang dilakukan oleh BBC. Gitu. Di mana independensinya bisa terlihat pada saat misalnya waktu Perang Teluk, di mana pemerintahnya Inggris sangat mendukung Amerika untuk menyerang Irak misalnya, dan gilanya adalah BBC mengkritik habis-habisan Tony Blair sehingga anggaran publiknya dipangkas sama dia. Itu zaman-zaman itu, dan di situ kita sebetulnya TVRI harus bisa meniru ke arah sana. Itu penting dan memang sudah dijamin oleh undang-undang. Tapi tantangannya masih banyak begitu ya. Nah, apakah misalnya pertanyaan si Jason tadi kalau saya lihat dari teks gitu ya, apa bedanya TVRI dengan TV nasional lainnya? Saya hanya bisa mengukur misalnya atau bisa melihat dari sisi misalnya sisi jurnalistiknya lah ya, atau sisi pemberitaannya. Mestinya dia tetap terikat bukan hanya karena undang-undang ya, tapi juga dia terikat pada undang-undang pers. Terikat jurnalis yang bekerja di TVRI terikat kepada kode etik wartawan Indonesia. Artinya dari situ tidak ada yang berbeda, cuma dananya aja, sumber dananya saja yang berbeda. Menurut saya demikian. Dengan keleluasaan dana sebetulnya yang dimiliki oleh yang diperoleh oleh TVRI, ketimbang misalnya dari swasta yang memang harus menggali bisnis yang lebih banyak saat ini ya, bukan crowdfunding tapi dari pemodal dan iklan yang bisa saja mengikat suatu waktu gitu ya. Harusnya dia lebih leluasa menjalankan peran keberpihakan kepada publiknya, TVRI dan RRI, ketimbang yang swasta gitu. Menurut saya demikian, Vera. Oke, baik. Baik, terima kasih. Sepertinya kita agak mepet waktunya jika mengambil satu pertanyaan lagi. Jadi langsung saja kita ke pertanyaan pamungkas nih sebelum menutup acara. Karena ini kan kita berhadapan dengan teman-teman mahasiswa gitu, dengan semangat yang masih membuncah gitu ya, dengan idealisme yang masih di ujung ubun-ubun gitu ya, Mas Azul dan Mas Nyonyo. Boleh kira-kira
mereka yang nanti di masa yang akan datang akan menjadi generasi penerus kita di dunia jurnalis ini gitu. Saya meminta Mas Azul dan Mas Nyonyo untuk memberikan petuah. Tapi kalau disebut petuah mungkin ketuaan ya Mas ya. Mungkin nasihat gitu pada teman-teman mahasiswa tentang bagaimana kira-kira nanti mereka akan menjadi jurnalis dengan terus bisa membawa kode etik jurnalistik dan menjalaninya dalam profesi sebagai jurnalis. Silakan Mas Azul. Punten Mas Azul. Okay. Jurnalisme itu sebuah dunia yang asik ya, sebuah dunia yang seru begitu, tanpa untuk mengatakan bahwa di luar jurnalisme mungkin nggak seru. Kalau saya boleh kasih analogi, jurnalis itu adalah seorang yang berdiri di jendela gitu. Kalau jadi dunia yang lain, dia ada di lantai yang sama di sebuah gedung, tapi dia nggak di dekat jendela, dia di tengah gitu, mojok-mojok. Nah, kalau jurnalis itu berdiri atau duduk di samping jendela, dia bisa lihat apa yang terjadi di luar dan dia bisa lompat di jendela itu apapun gitu. Dan lompatnya dia keluar jendela itu justru bagian dari pekerjaan gitu. Kalau yang lain-lain di tengah mau lihat ada kerusuhan di luar, ntar gue kalau keluar kerjaan gue nggak beres nih gitu. Kalau jurnalis enggak, dia harus lompat karena itu adalah pekerjaan dia sendiri. Jadi ada challenge di situ, ada suspense, ada tantangan, keseruan dan seterusnya. Menjadi jurnalis membuat kita bisa menerobos masuk ke tempat-tempat yang tidak terbayangkan sebelum kita jadi wartawan. Menjadi jurnalis membuat kita bisa terbang ke tempat-tempat yang ada di peta destinasi wisata. Gitu. Jadi Anda bisa pergi ke tempat yang aneh-aneh. Itu asik gitu. Itu asik dan itu sangat challenging. Gitu. Nah, bahwa di dalamnya ada challenge, ada tantangan, itu saya kira di dunia apapun itu ada tantangan. Nah, di dunia jurnalisme, tantangan dalam menegakkan etika, tantangan dalam bekerja dengan didorong oleh rasa ingin tahu itu besar sekali. Prinsip dasar dalam dunia jurnalisme yang membuat orang bisa bertahan di dunia jurnalisme tidak lain dan tidak bukan harta, bukan fasilitas, bukan gaji yang besar. Yang membuat orang bertahan adalah curiosity-nya. Gitu. Jadi kalau dia mempertahankan curiosity-nya, maka dia akan terus berada di tempat yang seharusnya. Satu yang terakhir, membandingkan wartawan dan bukan wartawan. Seorang wartawan kalau dia makan di satu restoran dan dia ngerasa enak, dia akan nggak ragu-ragu untuk pergi ke dapur untuk wawancara atau menemukan chefnya gitu dan bilang, aduh makanannya asik banget Pak, saya senang banget, selamat ya Pak ya, saya menjadi pelanggan di restoran ini, kenalan, tukar nomor telepon, resepnya apa Pak? Itu wartawan, itu bawaan badannya, bawaan naluriahnya dia melakukan itu. Kalau bukan wartawan apa? Dia duduk, dia makan, ngobrol-ngobrol, pulang. Selesai. Mana yang lebih asik? Mana yang lebih asik? Jadi wartawan kan? Terima kasih. Oke. Memang beda ya kalau misalnya dengan jurnalis Tempo tuh selalu banyak pengandaian perumpamaan yang indah-indah gitu. Semoga nanti teman-teman ketika jadi jurnalis beneran indah ya yang dialami. Baik, silakan Mas Nyonyo, apa petuahnya untuk teman-teman mahasiswa yang ingin jadi jurnalis? Yang mempertahankan saya untuk menjadi jurnalis sampai saat ini, tadi seperti ya hampir digambarkan sama seperti gambaran Mas Azul gitu ya. Selain nikmatnya kita bisa menemukan tempat-tempat terbaru, adalah satu, kita punya rasa herois sendiri terhadap pekerjaan kita. Saat kita ditugaskan kemanapun, gitu ya. Saat kita meliput bencana, saat kita meliput pertemuan internasional, saat meliput hal-hal yang berbau wisata, bahkan mengulas tentang sebuah makanan, gitu ya. Itu menjadi tantangannya berbeda-beda. Tapi yang terpenting pada saat kita turun nanti menjadi jurnalis adalah menjaga rasa skeptis dan menjaga integritas kita sebagai jurnalis. Demikian, Fel. Baik, terima kasih sekali lagi Mas Azul, Mas Nyonyo. Terima kasih untuk panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini dan kesempatannya untuk saya bisa ngobrol langsung dengan Mas Azul dan Mas Nyonyo. Tidak terasa teman-teman, sudah 1 jam lebih kita berbincang di sini. Terima kasih untuk semuanya.
Perjuangan kita untuk mewujudkan industri media yang independen di Indonesia masih panjang. Ke depan tantangannya juga semakin luar biasa. Oleh karena itu, kita butuh darah-darah segar nih, seperti teman-teman mahasiswa ini untuk meneruskan perjuangan ini. Tetaplah kritis melihat segala sesuatu, tetaplah marah dengan cara yang elok jika melihat sesuatu yang tidak pada tempatnya. Bersikap realistis boleh, yang penting tahu batasnya, kapan menyerah pada keadaan dan kapan sesuatu bisa diperjuangkan. Tadi Mas Azul sudah menjelaskan cukup lengkap tentang ini. Itu saja dari saya, sampai jumpa di lapangan. Baik, kita akan sesi foto dulu nih Mas, titipan dari panitia, saya akan siapkan layar saya dulu untuk full screen. Teman-teman yang ingin ikut foto, silahkan dinyalakan layar kameranya, saya akan capture layar saya. Oke, masih ada lagi yang ingin bergabung, silakan, masih ditunggu. Oke, ada yang satu layar, bertiga itu hati-hati, ini pandemi. Saya yang cemas ngelihatnya gitu, kalau ngelihat orang dempet itu. Nggak apa-apa, silakan. Oke, sudah siap ya? Saya akan capture layar, Hermansyahnya malah nggak kelihatan. Ayo Pak Presiden, segera. Oke, sudah siap? 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih sekali lagi. Sehat selalu semuanya. Sampai jumpa. Semoga masih ada kesempatan untuk ngobrol lagi. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam membawakan acara ini. Saya Vela undur diri. Wassalamualaikum dan selamat sore. Selamat sore. Terima kasih. Ini terima kasih juga kepada para narasumber tadi dari Mas Laban dan juga Pak Zulkifli. Terima kasih sudah memberikan banyak insight, banyak informasi di siang hari ini. Semoga teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan banyak benefit begitu dari tadi info-info yang sudah diberikan oleh dua narasumber kita. Terima kasih kepada narasumber dan juga Kak Vela selaku moderator di sesi talk show. Selanjutnya, nah, saya tadi ingin sedikit mereview bahwa media itu harus independen dari politik, dari investor, dari pemilik media, bahkan dari kepentingan individu wartawan-wartawan itu sendiri gitu. Kita juga harus independen terhadap diri sendiri. Dengan ini patokan independen yang harus dipegang oleh para setiap individu atau para wartawan adalah pada news value dan juga pada keputusan-keputusan redaksional yang harus diambil tidak berdasarkan individual. Nah, tidak hanya itu, sebenarnya masalah independen media ini sudah tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain. Salah satunya adalah negara-negara di Eropa, di mana di Eropa sendiri masalah independen media itu bukanlah hal yang haram atau hal yang diharamkan seperti itu. Di Eropa sendiri untuk menentukan bahwa mereka independen atau tidak itu adalah sesuatu yang lumrah begitu ya. Jadi memang sedikit ada perbedaan antara independen media di Indonesia dan juga di negara-negara di Eropa. Kita sudah tahu tadi banyak sekali insight yang diberikan, banyak sekali informasi mengenai independen media, mengenai kode etik jurnalistik ya. Tadi kita sudah lihat juga bagaimana Dewan Pers dan juga dari Narasi TV selaku media yang saat ini dianggap begitu oleh masyarakat sebagai salah satu media yang independen, di mana masyarakat menilai bahwa Narasi TV sendiri tidak masuk ke dalam kubu A atau kubu B gitu kan. Jadi independen dan berdiri sendiri. Tapi tadi seperti yang sudah kita tahu bahwa independen ini tidak hanya berpatokan pada tidak boleh berpihak kepada pihak manapun, tapi kita bisa berpihak di satu pihak yang kita anggap bahwa itu adalah pihak yang benar dalam tanda kutip seperti itu. Kita bisa dalam satu media bisa berpihak kepada publik atau kepada masyarakat atau kepada pihak lainnya ya. Tadi kita sudah bahas juga mengenai hal itu. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada narasumber dan moderator yang banyak sekali memberikan informasi dan insight di hari ini. Terima kasih.
Selanjutnya kita akan masuk ke special performance dari Brigita, di mana Brigita sendiri akan menyanyikan single terbarunya. Single terbarunya ini harus kalian dengar sih, ini baru beberapa hari keluar dan kalian harus menyaksikan special performance ini di Journalism Day 2020. Berikut special performance dari Brigita. Halo teman-teman, aku ingin mengucapkan selamat Hari Jurnalisme dan berterima kasih kepada teman-teman dari Media Club Universitas Bakri yang sudah mengundang aku di acara ini. Aku mohon maaf banget karena berhalangan hadir. Semoga acaranya berjalan dengan lancar dan sukses dan kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Hari ini aku akan membawakan lagu perdana aku, single perdana, yaitu Hal Indah Butuh Waktu Untuk Datang. Untuk teman-teman yang belum dengerin, kalian bisa dengerin di Spotify, Joox, Reso, Apple Music, YouTube Music, dan lain-lain. Dan hari ini bakal meriah banget karena aku ditemenin sama choir aku untuk nyanyi Hal Indah Butuh Waktu Untuk Datang. Susah banget untuk mempertemukan jadwal kita semua dan karena keterbatasan mic, jadinya kita lakukan ini secara spontan, didukung dengan lampu yang remang-remang. Semoga mendukung moodnya. Semoga banget kalian suka dan selamat menikmati. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye. Itu dia tadi penampilan dari Brigita, keren banget, suaranya enak banget didengarnya ya teman-teman. Selamat juga untuk Brigita sudah mengeluarkan single terbarunya. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk Brigita. Terima kasih Brigita atas special performance-nya. Nah, sekarang ini adalah salah satu sesi yang nggak kalah seru juga dari talk show tadi, karena saya akan membacakan sejumlah nama apa nih gitu. Ini adalah nama-nama pemenang yang menang di Lomba Journalism Day 2020 yang telah dilaksanakan beberapa minggu lalu. Jadi kita melaksanakan 2 lomba, yakni lomba podcast dan juga video artikel, di mana hari ini saya akan mengumumkan nama-namanya, siapa saja yang menjadi pemenang dalam lomba podcast maupun video artikel. Wah, udah mulai deg-degan nih. Aduh, kemarin gue ikutan, menang nggak nih gitu ya. Udah mulai berpikir kira-kira menang nggak ya. Nah, kalian coba di fokus ya, fokus lagi. Dengerin sekali aja, gangguan sinyal atau gimana, jadi nggak kedengeran nanti namanya pas disebut ya kan. Oke, kita langsung masuk ke lomba podcast. Oke, kita bacanya dari juara 2 dulu kali ya, boleh ya, biar yang juara 1 nanti itu udah deg-degan siapa gitu kan. Oke, juara kedua lomba podcast jatuh kepada atas nama Balkis Sabila dengan nama Instagram @balkis_sabil_AAA. Congratulations. Juara pertamanya, nah ayo siapa nih, mulai tebak-tebakan nih, siapa nih, gue bukan dia ya. Juara yang pertama jatuh kepada Syuja Arishi dengan username Instagram @ririanda_. Selamat kepada Suja. Wah, ini keren-keren banget nih podcastnya. Tadi aku udah denger ya kan podcastnya. Wah, enak-enak banget, keren-keren banget ya. Oke, selanjutnya adalah lomba untuk video artikel. Kira-kira siapa nih yang menang nih? Ayo. Mulai tebak-tebakan lagi. Juara kedua lomba video artikel jatuh kepada Siti Josinta Malik dengan username Instagram @teh.ichi0cha. Selamat kepada Siti Josinta Malik. Selamat. Berhasil menangkan juara kedua dalam video artikel. Untuk juara pertamanya, nah ini juara pertamanya nih. Siapa nih? Ya. Juara pertamanya jatuh kepada Anissa Ayu Winarni
dengan username Instagram @icatchu. Selamat congratulations kepada semua pemenang. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam Lomba Journalism Day 2020. Terima kasih juga sudah mengirimkan karya-karya terbaik kalian. Untuk yang belum menang, jangan sedih hati, jangan down, jangan merasa insecure ya. Tenang, kalian karya-karya kalian itu juga keren-keren banget. Mungkin di sini karya kalian mungkin belum menang, tapi kalian jangan merasa rendah hati gitu. Kayak aduh kayaknya gue nggak menang gara-gara jelek nih, kayaknya punya gue nggak gitu ya. Tenang aja. Oke. Nah, untuk para pemenang nanti akan dihubungi langsung oleh Panitia Journalism Day 2020 mengenai pemberian hadiahnya. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada para pemenang. Oke, kita sudah masuk nih ke penghujung acara. Waduh, nggak kerasa ya. Dari tadi baru opening, sekarang udah closing lagi. Nah, saya mau sebelum benar-benar ditutup acaranya, saya mau memberitahu satu informasi penting lagi kepada teman-teman yang ada di sini, di mana di tanggal 15 Desember 2020 jam 1 siang kalian bisa bergabung pada webinar yang kembali diselenggarakan oleh Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Bakri yang bekerja sama dengan KBR dan Wardah Kosmetik dengan webinar berjudul Jurnalisme Audio Era Digital, Podcast dan Tantangannya. Nah, catat nih tanggalnya 15 Desember 2020 jam 1 siang. Jangan lupa kalian bisa registrasi dulu. Nah, ini linknya atau mungkin barcode-nya ada di poster yang sudah kalian lihat. Nah, kalian bisa scan barcode-nya dan bisa lakukan registrasi di sana. Jangan lupa, catat tanggalnya 15 Desember 2020 jam 1 siang. Nah, tadi kita sudah melihat beberapa di sesi talk show mengenai pembahasan independensi media dan juga kode etik jurnalistik. Kita juga sudah melihat tadi menyaksikan pemenang Lomba Journalism Day 2020 yang diselenggarakan beberapa waktu lalu. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada para pemenang. Nah, nanti kalian nggak boleh langsung leave dulu, kalian nggak boleh keluar dari Zoom meetingnya dulu. Nanti kita akan ada sesi foto bersama ya. Nanti kita ada sesi foto bersama untuk dokumentasikan. Biasanya kalau offline kita bisa langsung cepet kumpul foto bareng, tapi sekarang nggak bisa. Jadi pastikan kalian on cam dan nanti akan di screenshot oleh panitia supaya bisa didokumentasikan bahwa Journalism Day 2020 kali ini benar-benar diselenggarakan secara sukses melalui online. Seperti itu. Baik. Mungkin teman-teman bisa on kameranya terlebih dahulu untuk kita sesi foto bersama. Ayo di on dulu kameranya biar kelihatan nih wajah-wajah cantik dan gantengnya ya. Aduh. Ayo. Sudah siap semuanya? Boleh terserah, boleh gaya bebas ataupun ya terserah kamu aja mau gayanya gimana. Nah, mau sini juga nggak apa-apa, terserah. Sudah siap semuanya? Sudah ya? Oke, aku hitung. 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Masih ada lagi panitia untuk slide foto bersamanya? Sudah cukup? Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir siang hari ini. Terima kasih kepada narasumber yang sudah memberikan banyak informasi. Terima kasih juga kepada para panitia Journalism Day 2020 dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada media partner kita, okezone.com, inews.id, sindonews.com, Lomba Nasional, Jadwal Event, Lomba Mahasiswa, Ruang Mahasiswa, Jakunube, Yuvon Radio Jakarta, HM Ilkom Universitas Bakri, Lokana Event at Brand Club, dan Mustafa Radio.
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah hadir di acara Journalism Day 2020 hari ini di Sabtu yang ceria ini. Semoga kalian bisa mendapatkan banyak benefit dan juga banyak insight dari acara yang satu ini. Tapi satu lagi harus kalian ingat, bukan kalian ingat, kalian harus nggak boleh langsung leave Zoom. Karena apa? Kita masih punya satu special performance terakhir dari Atenzel. Kalian harus menyaksikan special performance terakhir ini sebelum nantinya meninggalkan ruang Zoom meeting. Saya selaku host hari ini, Ines Elamelia, akan saya mau berterima kasih terus rasanya karena saya merasa terharu sebenarnya ini. Aduh, terima kasih sekali. Kalau bukan berkat kalian semua mungkin tidak akan berjalan sesukses ini kali. Terima kasih dan saya ucapkan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Dah. Jangan lupa, jangan langsung leave dulu, oke? Halo Sobat Big Club, aku Atenzel. Terima kasih untuk kalian yang sudah datang dan meramaikan acara Journalism Day. Semoga acara ini dapat memberi kalian semua pengetahuan baru. Abis ini aku bakal memainkan beberapa lagu. Enjoy my song dan sukses terus untuk Media Club Universitas Bakri.